supportnya seperti apa? Seperti anak kepada seperti orang tua kepada anaknya, selalu mendukung apapun kegiatan anaknya selagi memang kegiatan itu bersifat positif buat anaknya, buat tumbuh kembangnya. Dan sekarang kan tantangan hampir sih semua orang tua, tantangannya itu gimana caranya supaya anaknya bisa lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya daripada berinteraksi dengan layar HP, itu aja sih. Tapi ada hobi yang difokuskan sama anak? Nggak ada hobi yang difokuskan, tapi kayaknya memang apapun hobinya atau apapun sesuatu aktivitas yang dia suka, kita support terus. Melihat Yaya yang semakin kreatif dan ide-idenya tuh nggak pernah habis Mas Ibnu. Mungkin seperti apa nih turunannya dari Mas Ibnu? Dari ada dia mungkin dari teman-temannya, terus juga dari apa yang dia tonton juga, dia lihat juga, atau mungkin dia tiru juga dari mamanya, karena mamanya juga kreatif juga untuk selalu punya usaha-usaha dagangan gitu, brand-brand yang dibangun sama Ririn. Nah di situ mungkin Yaya bisa belajar. Oh, mamaku lagi bikin tas. Oh, mamaku lagi bikin baju. Terinspirasi ya? Mungkin iya, ada sedikit banyaknya terinspirasi dari mamanya. Kayak mamanya kalau makeup dia tuh suka ngeliatin mamanya makeup. Gitu. Makanya dia suka meniru juga, kalau mamanya punya alat apa dia juga harus punya gitu. Kalau mamanya lagi nail art, ya dia ikut dan langsung minta beli alatnya. Gitu. Belajar terus belajar. Bang, itu di saat customernya belum datang. Jadi bapaknya mau nggak mau ya udah gitu. Nah, Mas Ibnu dengan kreativitas Yaya seperti itu, akankah nanti ke depan tuh difokuskan satu atau mungkin dilihat dan makin di dalam kayaknya dia anak ini cukup punya banyak aktivitas, cukup punya banyak hobi. Kita masih belum tahu nanti dia akan mau jadi apa, tapi kita lebih mengarahkan aja sih. Ini yang bagus, ini yang kurang bagus, ini kamu yang berbakat, di sini kamu kurang berbakat, gitu. Paling kita kasih tahu itu aja. Dan kita juga mendengarkan keluh kesah anak, kalau dia tiba-tiba ada sesuatu yang dia nggak suka di perjalanan aktivitas tersebut, ya kita coba cari jalan tengahnya. Bang punya anak dua nih, cewek dan cowok. Treatmentnya beda nggak sih Bang? Oh jelas beda lah, jelas beda. Dari sisi permainan atau aktivitasnya juga beda. Dari sisi mungkin love language-nya juga beda. Kalau anak cowok kan, papa sayang kamu enggak? Gengsi. Iya. Anak cewek. Anak cewek, tebar kata-kata manis. Saya suka banget gitu. Sayanya yang suka, anaknya kayak ngerasa keganggu sih. Kalau ke Dovin tuh lebih ke tegas apa? Kayak ngomong siap mulu sekarang. Iya bener. Namanya juga pria-pria berseragam. Iya. Gitu. Ya dia memang sudah dididik jadi taruna, tentara, terus udah dapat pembentukan mental karakter juga. Jadi segala sesuatu yang memang saya juga kaget mengalami perubahannya seperti sedrastis itu, karena memang sebagai prajurit dia harus selalu siap. Kalau treatment ke Dovin tuh lebih tegas atau lebih seperti apa sih, kalau emang parentingnya seperti apa? Nggak ada tegas tuh di mana ya? Bukan tegas sih, lebih kepada sekarang Dovin udah semakin besar, jadi pembicaraan itu yang memang ya antara laki-laki dengan laki-laki besar gitu. Maksudnya antara laki-laki dewasa aja, jadi seperlunya bercanda pun udah nggak bisa seperti anak-anak kayak dulu gitu. Sensitif sekarang ya, ada sensitifnya. Terus kalau kita bercanda nih, bapak-bapak mesti garing banget. ujung sama bapak. Padahal ujung bapak ya kan, saya bapak. Contohnya gimana? Ya, main tebak-tebakan dia juga apa sih garing gitu. Main pleset-plesetan kata kayak gitu. Udah nggak masuk di Dovin. Tapi kalau di Yaya masih masuk. Kalau Mbak Dovin kan jarang. Dia lagi Dovin dan Jasmine lagi pendidikan dua-duanya, lagi di luar rumah terus. Baru pulangnya nanti kalau mereka dapat libur. Nah, itu pun bisa per berapa bulan sekali. Ngomongnya sedikit, ini kan lagi pendidikan. Dengan kasus TNI sekarang itu ada kekhawatiran nggak? Nggak ada. Saya cukup
ini ke Yaya, kreativitas dia. Gimana akhirnya Bang Ibnu sendiri bisa mengarahkan untuk tidak mengganggu pendidikan formalnya Yaya sendiri untuk setiap Ya hal kalau hobi yang dibuat? udah kewajiban dia sekolah ya harus masuk meskipun dia ada sedikit mengeluh gitu, kurang tidur, kurang apa. Dia selalu begitu karena memang anaknya kan tenaganya cukup banyak, jadi kadang dia masih sulit untuk mengatur tenaganya ini. Nah kita yang sebagai orang tua coba mengatur, kalau saatnya tidur nggak mau, meskipun masih seger kita paksa untuk tidur supaya besok paginya bisa bangun ke sekolah. Begitupun les gitu, ada beberapa les yang memang harus diwajibkan sama kita. Ada penghargaan khusus nggak sih yang bisa diberikan mungkin dari orang tua? Oh kalau penghargaan untuk Yaya, beliin aja untuk modal dia bikin takjil, dia bikin dagangan, udah cukup ya. Jadi daripada jajan, daripada main handphone, nggak apa-apa. Berwirausaha, dagang sesuai sunnah Rasul. Om Ibnu sedikit, ini kan anak lagi pendidikan nih.